Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Resmi, Emerson Royal gabung AC Milan. AC Milan secara resmi mengumumkan perekrutan bek kanan asal Brazil Emerson Royal dari Tottenham Hotspur dengan status permanen. Dalam pernyataan yang dirilis di situs resmi klub, Milan mengonfirmasi bahwa Emerson telah menandatangani kontrak hingga 30 Juni 2028 dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Proses transfer ini berlangsung cukup lama, dengan AC Milan mengejar tanda tangan Emerson selama sebagian besar bursa transfer musim panas. Namun negosiasi dengan Tottenham Hotspur menemui banyak kendala, terutama terkait biaya transfer. Terobosan akhirnya tercapai minggu lalu, dan AC Milan bergerak cepat untuk menyelesaikan pemeriksaan medis Emerson, sehingga ia bisa segera bergabung dengan skuad. Di AC Milan, Emerson Royal akan mengenakan nomor punggung 22 dan diharapkan menjadi pesaing utama bagi Davide Calabria di posisi bek kanan. Kehadirannya diharapkan dapat menambah kekuatan lini pertahanan Rossoneri, terutama di kompetisi Serie A musim ini. Setelah berhasil menyelesaikan pemeriksaan medis, Emerson Royal kemungkinan akan tampil dalam pertandingan persahabatan melawan AC Monza dan berpotensi debut di laga pembuka Serie A melawan Torino. Dengan transfer ini, Emerson menjadi pemain ketiga yang direkrut AC Milan pada bursa transfer musim panas ini. Alvaro Morata sampaikan terima kasih kepada Yacine Adli atas pemberian nomor 7. Striker baru AC Milan Alvaro Morata menyatakan bahwa bergabung dengan Milan merupakan tantangan terpenting dalam karirnya. Dalam wawancaranya dengan Milan TV, Morata juga mengucapkan terima kasih khusus kepada rekan setimnya Yacine Adli yang dengan baik hati memberikan nomor punggung 7 kepadanya. Morata memilih nomor punggung 7 di Milan, sebuah nomor yang selalu menjadi favoritnya. Namun, ia belum pernah mengenakan nomor tersebut di klub-klub sebelumnya karena berbagai alasan. Dalam kesempatan ini, Morata menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Yacine Adli yang mengizinkannya memakai nomor punggung 7. Morata juga berbicara tentang pengalamannya di Milan. Morata mengaku senang bisa berada di kota tersebut. Meski baru sedikit mengenal pusat kota, ia juga terkesan dengan suasana di Milanello, pusat latihan AC Milan. Morata menegaskan bahwa keputusan untuk bergabung dengan Milan sangat mudah baginya. Ia juga mengungkapkan bahwa gol pertamanya nanti untuk AC Milan akan ia dedikasikan untuk anak-anaknya yang akan menjadi momen istimewa baginya. Ia juga berbicara tentang Francesco Camarda, striker muda Milan yang dianggapnya memiliki masa depan cerah. Saya di sini untuk membantunya. Mungkin suatu hari saya yang duduk di bangku cadangan untuk Camarda, kata Morata sambil bercanda. Dengan semangat dan tekadnya, Morata diharapkan dapat memberikan kontribusi besar bagi AC Milan di musim ini, membawa klub kembali ke puncak kejayaannya. AC Milan bersedia lepas Pierre Kalulu ke Juventus dengan satu syarat. AC Milan menolak tawaran dari Juventus yang bermaksud meminjam bek asal Prancis Pierre Kalulu pada bursa transfer musim panas ini. Rossoneri menegaskan bahwa klub hanya akan mempertimbangkan penawaran untuk penjualan permanen karena Kalulu tidak masuk dalam daftar pemain yang akan dilepas dengan status pinjaman. Menurut laporan dari Gianluca Di Marzio, AC Milan sebenarnya tidak berencana untuk menjual Kalulu, namun manajemen klub tetap bersedia mendengarkan tawaran permanen yang masuk. Sebelumnya muncul laporan bahwa Juventus telah mengajukan tawaran pinjaman sebesar 3 juta euro dengan opsi untuk membeli Kalulu secara permanen seharga 14 juta euro pada musim panas mendatang. Namun, Di Marzio mengungkapkan bahwa tawaran sebenarnya adalah 3,5 juta euro dengan tambahan bonus sebesar 3 juta euro serta klausul 10% dari hasil penjualan kembali yang dilakukan Juventus terhadap Kalulu. Laporan lain menyebutkan bahwa Kalulu telah memberikan lampu hijau untuk pindah ke Juventus, tetapi Di Marzio menjelaskan bahwa pemain tersebut hanya menunjukkan minat, bukan memberikan persetujuan penuh. Ketertarikan Juventus terhadap Kalulu muncul setelah mereka gagal mendatangkan Jean-Claire Todibo yang lebih memilih pindah ke West Ham United.
Di musim lalu berjalan cukup buruk bagi Pierre Kalulu. Masalah cedera, kambuhan masih terus menghantui pemain muda asal Prancis ini, di mana musim lalu ia hanya mampu mencatatkan 9 penampilan saja di Serie A bersama AC Milan. AC Milan dan Juventus berniat tukar Federico Chiesa dengan Alexis Saelemaekers. AC Milan dan Juventus dikabarkan tengah mempertimbangkan kesepakatan pertukaran pemain yang melibatkan Federico Chiesa dan Alexis Saelemaekers. Menurut laporan Tuttosport, Juventus mungkin telah menemukan solusi untuk masalah terkait masa depan Chiesa yang berpotensi memberikan keuntungan bagi kedua klub. Federico Chiesa, pemain sayap asal Italia, tampaknya tidak lagi menjadi bagian dari rencana Thiago Motta di Juventus. Situasi ini memaksa Chiesa untuk mencari klub baru dan AC Milan muncul sebagai salah satu tujuan potensial. Dengan ketertarikan Milan terhadap Chiesa, ada kemungkinan bahwa Rossoneri dapat merekrutnya tanpa harus mengeluarkan biaya transfer yang besar melalui skema pertukaran pemain. Pemain sayap asal Belgia, Alexis Saelemaekers sebelumnya bekerja di bawah arahan Thiago Motta selama masa peminjamannya di Bologna musim lalu. Meski tampil cukup baik, Bologna memilih untuk tidak mempermanenkan kesepakatan karena adanya pergantian pelatih, di mana Motta kini menjadi pelatih Juventus. Hal ini membuka peluang bagi Bianconeri untuk memanfaatkan situasi ini dengan menawarkan Saelemaekers sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran dengan Chiesa. Meskipun pertukaran ini terlihat menjanjikan, ada kendala yang perlu diatasi, terutama terkait gaji Chiesa. Saat ini Chiesa diketahui menerima gaji sebesar 5 juta euro plus bonus yang bisa menjadi masalah bagi struktur gaji pemain AC Milan. Namun, merekrut pemain Italia seperti Chiesa juga memiliki keuntungan tersendiri bagi Milan, terutama dengan memenuhi aturan pendaftaran pemain yang mengharuskan adanya pemain lokal di dalam skuad. Luka Jovic pakai nomor punggung 9 di AC Milan. Striker asal Serbia Luka Jovic kini resmi menjadi pemilik kaos nomor 9 di AC Milan. Pengumuman ini disampaikan oleh Jovic sendiri melalui akun media sosialnya, di mana ia memperlihatkan bahwa ia telah mengganti nomor punggung dari 15 menjadi nomor yang sangat diimpikan oleh banyak penyerang, yaitu nomor 9. Langkah ini menandakan dua hal penting bagi klub dan pemain tersebut. Pertama, Luka Jovic dipastikan akan tetap bersama Milan pada musim ini, mengesampingkan berbagai spekulasi yang sempat muncul mengenai kemungkinan dirinya hengkang setelah hanya menjadi pemain pengganti yang berpengaruh pada musim lalu. Kemudian yang kedua, keputusan ini juga mengisyaratkan bahwa AC Milan tidak akan merekrut striker baru seperti Tammy Abraham sebelum bursa transfer musim panas ditutup. Diketahui jika Paulo Fonseca sebelumnya sangat bersemangat untuk mendatangkan striker baru yang bisa bersaing dengan Alvaro Morata di lini depan. Namun, dengan penyerahan kaos nomor 9 kepada Jovic, Milan sepertinya telah memutuskan untuk tidak menambah striker lain. Meskipun langkah ini tidak sepenuhnya menutup kemungkinan perekrutan striker baru, namun striker baru tersebut harus bersedia mengenakan nomor punggung lain, bukan nomor 9 yang identik dengan penyerang utama. Hal ini juga berarti Jovic yang akan menjalani musim keduanya bersama AC Milan diharapkan untuk meningkatkan performanya, terutama ketika bermain sebagai starter. Di musim lalu, Luka Jovic lebih sering tampil impresif saat masuk dari bangku cadangan dibandingkan ketika ia menjadi starter. Hal ini menjadi aspek penting dari permainannya yang perlu ditingkatkan pada musim ini, terutama setelah diberi kepercayaan dengan nomor punggung yang ikonik di Milan. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.